Mengapa tiga keterampilan ini penting? Pertama, membantu menulis ilmiah secara akurat dan kredibel. Kedua, menghindari plagiarisme. Ketiga, memperkuat argumen dalam makalah. Keempat, mempermudah memahami literatur. Apa itu kutipan? Kutipan artinya adalah mengambil teks asli dari sumber tanpa mengubah kata-katanya. Biasanya digunakan ketika kalimat sangat kuat atau orisinal. Perlu menunjukkan otoritas penulis. Tidak boleh diubah maknanya. Contoh kutipan langsung, teks asli, literasi informasi adalah keterampilan penting abad ke-21. Kutipan langsung, menurut Ahmad 2020, literasi informasi adalah keterampilan penting abad ke-21. Catatan, tambahkan sumber halaman jika ada, dan gunakan tanda kutip. Kutipan, tidak langsung kutipan parafrase. Kutipan tidak langsung adalah ide orang lain dijelaskan kembali dengan kata-kata sendiri, tetapi bukan parafrase penuh. Contoh, Ahmad 2020 menyatakan bahwa literasi informasi menjadi salah satu kemampuan penting di abad modern. Cara menggunakan kutipan dengan benar? Pertama, gunakan kutipan secukupnya. Jangan terlalu banyak. Kedua, cantumkan gaya sitasi apa, MLA, Chicago, dan lain-lain. Ketiga, pastikan kutipan relevan dan mendukung argumen. Keempat, selalu sertakan daftar pustaka. Apa itu parafrase? Parafrase adalah menyampaikan kembali informasi dengan kata dan struktur kalimat yang berbeda, namun maknanya tetap sama. Fungsi pertama, memperjelas informasi. Kedua, menyesuaikan gaya bahasa. Ketiga, menunjukkan pemahaman materi. Langkah-langkah parafrase. Pertama, baca teks hingga paham. Kedua, tutup teks, tulis kembali dengan kata sendiri. Ketiga, bandingkan dengan sumber untuk memastikan tidak terlalu mirip. Keempat, tetap cantumkan sitasi. Parafrase yang baik. Pertama, teks asli. Media sosial dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda. Kedua, parafrase baik. Media sosial memiliki peran dalam membentuk pola pikir remaja dan anak muda masa kini. Ketiga, ciri baik. Struktur berubah, kosakata berbeda, makna tetap sama. Lalu, untuk parafrase yang salah? Pertama, teks asli. Media sosial dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda. Kedua, parafrase salah. Media sosial bisa mempengaruhi cara berpikir anak muda. Ketiga, ciri salah. Masih terlalu mirip dengan teks asli. Hanya mengganti sedikit kata. Apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan memadatkan teks menjadi versi lebih singkat dengan hanya mengambil edit utama. Tujuan pertama, menyajikan informasi esensial. Kedua, menghemat waktu pembaca. Ketiga, memahami inti bacaan. Contoh ringkasan, teks asli 150 kata, menjelaskan bahwa kebiasaan membaca meningkatkan empati, pemikiran kritis, dan kemampuan komunikasi. Ringkasan 1 sampai dengan 2 kalimat, kebiasaan membaca terbukti meningkatkan empati, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan membantu mahasiswa berkomunikasi lebih efektif. Perbedaan kutipan, parafrase, dan ringkasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tips menghindari plagiarisme. Selalu cantumkan sumber, gunakan tools cek plagiarisme. Kutip langsung hanya jika diperlukan, simpan daftar referensi sejak awal. Gunakan parafrase, bukan sekadar mengganti kata. Kesimpulan, mendapatkan pengalaman dalam menyusun beragam format teks akan meningkatkan kemampuan kamu untuk mengomunikasikan konsep dengan jelas dalam berbagai situasi, termasuk tugas akademis dan kehidupan sehari-hari.